Orang tuh melakukan sesuatu pasti ada sebabnya, kan gitu ya. Nah, kenapa nggak waktu itu aja kamu selesaikan? Kenapa harus tunggu waktu lama sampai kamu harus ngancurin pensil kamu Mhm. dan orang-orang pensil temanmu dan orang yang melihat kan nggak ngerti juntrungannya ya Mas. Kan yang kelihatan adalah perilaku kamu pada saat kamu menghancurkan Ya, tempat ya, pensil ya. ya. Sementara mereka mungkin semua orang mungkin di sana tidak melihat kejadian sebelumnya. Mhm. Nah, maka yang kemudian dicap negatif kan kamu. Kalau pendendamnya sudah terjadi tadi, seperti topik kita Mm-mm. Bu Astrid, ya tentang Mm-mm. anak pendendam. Nah itu biasanya apakah karena tadi emosi yang terpendam atau didikan orang tuanya? Dua-duanya. Jadi Dua-duanya. emosi kan tadi kita udah bicara di depan ya. Mhm. Sebetulnya kan manusiawi ya Mas Daniel. Betul. Kita semua punya agresi dan pengen ngelawan. Ya. Lalu kalau kita tidak berdaya, kita simpan jadi dendam. Itu Mhm. kan dinamika yang manusiawi. Mhm. Nah, kemudian kalau itu terjadi, itu artinya apa? Yang pertama tidak ada yang membantu si anak mengolah. Kan gitu ya. Oke. Dia mengalami itu nggak ada yang bantu mengolah. Jadi kita Mhm. bisa bilang di Mhm. situ orang tuanya tidak berperan membantu Mhm. anak Mhm. mengembangkan kecerdasan emosional, kan Mhm. gitu. Mhm. Nah, tapi kita juga bisa bilang anak tertentu lebih cepat dendam daripada anak lain. Maksudnya Bu? Gini, ada anak yang kalau mengalami hal yang sama, dia relax aja ya sudah gitu kan ya, dan dia nggak ngerasa itu, Oh. ya kan? Jadi ada anak yang tidak gampang tersinggung, Mas Dani. Mhm. Ada anak yang segera langsung dia keluarin lagi gitu kan. Jadi misalnya dia dimarahin orang, dia marahin balik gitu kan ya, dia keluarin, oh saya nggak apa-apa kok gitu ya, jadi nggak dia simpan. Nah, artinya pertanyaan Mas Dani tadi, ini faktor anaknya kan Mas, ini Ya. faktor Ya. kepribadian Ya. anaknya. Ya. Artinya tadi untuk pertanyaan Mas Dani itu dua-duanya Mas, baik si anak ini sebagai pribadi Mhm. maupun orang tua yang tidak membantu dia mengembangkan kecerdasan emosional gitu Mas Daniel. Oke. Ya Mhm. gitu ya. Nah, anak pribadi ini barangkali ada hubungannya sama pola dasar kepribadian. Kalau kita pakai teori lama kan, Mhm. Mhm. ada yang sanguin, yang gembira, easy going kan gitu Mhm. ya. Mhm. Ada yang apa namanya? Ada yang melankoli, yang sedih Ya. terus ya gitu kan. Nah, mungkin bawaan yang kaitannya sama itu. Jadi dari sononya udah gitu sehingga responnya lain. Nah, tetapi mungkin paling penting sih sebetulnya bagaimana orang tua mengajari dia mengolah emosi itu gitu loh Mas Daniel. Oke. Baik. Nah, kalau sudah kejadian Bu, anak saya kok pendendam gitu. Sebentar, tadi sudah ada yang bertanya tentang hal ini Bertanya. sambil saya Oke. bacakan sekalian. Mm. eh Ibu Cantika, selamat malam. Saya baru tahu kalau anak saya pendendam, Bu. Kapan itu gurunya lapor katanya sengaja merusak tempat pensil temannya. Ketika ditanya, katanya pensil anak saya pernah dipatahkan si temennya itu. Gitu. Oke. Jadi terus terang saya kaget gitu. Saya Mm-mm. sebaiknya sebagaimana, Bu? Ya, oke Bu Cantika, makasih buat pertanyaannya. Sebaiknya cuma yang paling sederhana bisa Ibu lakukan adalah duduk, ajak anak ini duduk, ya dalam kondisi santai, Mhm. ngobrol Bu. Ibu tanya. Pertama tanya kejadian yang dia bilang temannya pernah mematahkan pensilnya Mhm. itu. Mhm. Ya, coba ceritain sama mama, gitu kan? Nah, terus kemudian ya, ibu mengatakan dapat laporan atau terbalik ya. Pertama dapat laporan dari guru Ya, bahwa ya. dia ngerusakkan itu. Kemudian ibu juga bilang kata ibu guru kamu itu pernah pensil kamu pernah dipatahkan oleh Patahkan. teman kamu. Mhm. Coba kamu ceritakan kejadiannya bagaimana. Nah, terus kemudian setelah dia cerita, dia keluarin semua. Kalau bisa bahasa emosional ya Mas. Jadi mungkin sampai dia ngamuk, sampai dia marah. Jadi ceritanya bukan yang datar, tapi Oke. cerita yang kita pancing untuk keluarin emosinya. Kenapa? Biar ngelepasin emosi kan gitu ya. Nah, setelah itu kita bilang sekarang rasanya gimana? Kemungkinan besar seperti Mas Daniel bilang, puas gitu ya, lega gitu ya. Tapi kemungkinan juga enggak. Kemungkinan juga dia bilang, ya nggak enak, soalnya Mhm. dimarahin ke guru, Mhm. teman-teman gitu kan. Mhm. Nah, itu kita bilang, nah, kalaupun dia lega, kita bilang, ya kamu lega gitu ya, mama bisa bayangin, pasti kamu merasa berprestasi karena berhasil Ya, memotong ya. pensil teman, itu wajar. Nah, tapi Mhm. sekarang menurut mama, coba kita lihat, menurut mama itu sebetulnya nggak gini, nggak bagus nak gitu ya. Coba kamu lihat, selain kamu merasa puas memotong, menghancurkan tempat pensil teman Mhm. kamu, apalagi yang terjadi, gitu kan? Dia bilang dimarahin guru misalnya gitu, dipanggil sama guru, Ya, dipanggil guru ya, BK. ya, ya, ya. Nah, artinya apa sayang? Gitu kan? Nah, artinya kan orang tidak berharap kamu berperilaku seperti Mhm. itu. Mhm. Ya, nah
Apa nggak lebih baik sebetulnya kalau itu terjadi waktu itu kamu datang teman kamu dan bilang, kenapa kamu potong pensil saya? Kan gitu. Orang tuh melakukan sesuatu pasti ada sebabnya, kan gitu ya. Nah, kenapa nggak waktu itu aja kamu selesaikan? Kenapa harus tunggu waktu lama sampai kamu harus ngancurin pensil kamu Mhm. dan orang-orang pensil temanmu dan orang yang melihat kan nggak ngerti juntrungannya ya Mas. Kan yang kelihatan adalah perilaku kamu pada saat kamu menghancurkan Ya, tempat ya, pensil ya. ya. Sementara mereka mungkin semua orang mungkin di sana tidak melihat kejadian sebelumnya. Mhm. Nah, maka yang kemudian dicap negatif kan kamu, gitu Betul, ya. betul. Ya, nah sekarang enak nggak nah dicap negatif? Enak nggak dibawa ke ruang BK Mhm. misalnya atau Mhm. dimarahin sama guru? Enggak. Nah, sayang itu perilaku seperti itu sebaiknya jangan diulang lagi. Kamu itu baru sebelumnya itu Oke. menyimpan dendam. Jadi diterangin Mas, diterangin pelan-pelan. Dan jangan berharap langsung cespleng gitu, langsung cespleng. Oh ya ini buat Bu Cantika ya. Ya Bu Cantika jangan berharap langsung cespleng langsung Mhm. berhenti. Enggak. Mhm. Mhm. Karena dia butuh waktu untuk belajar kan Bu. Jadi prinsipnya Ibu kasih tahu perilaku itu mungkin memang melegakan gitu ya. Tetapi dampak yang dialami itu adalah tidak menyenangkan. Karena apa? Orang tidak suka sama perilaku-perilaku yang merusak. Kan gitu ya. Dan kamu sendiri kan sebetulnya nggak enak nyimpen perasaan itu Ya, terus-menerus. ya, ya. Ya gitu kan. Nah, jadi diterangkan seperti itu Bu. Kita tidak bisa berharap Bu bahwa ini apa sih anaknya langsung tidak pendendam. Enggak, belum tentu. Ya, tetapi ini menjadi agenda buat Bu Cantika untuk diperhatikan secara khusus. Gitu kan? Karena mungkin memang ada sifat tertentu yang barangkali berkembang pada diri anak ibu Mhm. yang pasti ada kaitannya sama pengalaman di masa lalu gitu Bu. Jadi pelan-pelan kalau bisa ngobrol emosi, pelan-pelan kayak ngupas bawang Bu ya, pelan-pelan kayak Satu, ngupas bawang satu. satu-satu, gitu kan Oke. dikupas, ya pelan-pelan. Jadi Ibu sampai ke intinya nanti kenapa sih anakmu menjadi penendam, pasti ada penyebab di belakang. Kita Oke. biasanya gangguan komunikasi. Jadi merasa tidak berdaya, tapi tidak bisa ngomong, apa Bu Cantika atau Mas Daniel. Jadi Baiklah. kita merasa ya, Mhm. diperlakukan tidak adil tapi nggak bisa ngomong, jadi disimpan gitu kan. Nah, biasanya begitu Suatu hari penyiapan. meledak lah. Suatu hari meledak.